Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Rahmita, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan inovasi pendidikan saya mengatasi kesulitan untuk mengemukakan pendapat anak saya di kelas dan bagaimana solusi saya mengatasinya. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Siswa SD adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun atau biasa disebut periode intelektual, di mana pengetahuan anak bertambah pesat seiring bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Periode intelektual dapat berkembang dengan baik melalui pengetahuan yang diajarkan melalui lingkungan sekolah dengan bimbingan dari guru. Anak diajarkan untuk berpikir kritis, salah satu caranya melalui keberaniannya untuk berpendapat. Namun pastinya dengan siswa yang heterogen ada beberapa kendala. Salah satunya ketidakpercayaan dirinya untuk berani berpendapat saat belajar. Beberapa minggu awal duduk di kelas 4, lebih banyak siswa tidak berani berpendapat dengan kritis, sehingga guru pun memotivasi dan merencanakan sistem pembelajaran dengan metode berbeda, disesuaikan dengan kondisi peserta didik, serta memetakan tingkat intelektual anak awal peserta didik melalui tes diagnostik awal. Keberanian peserta didik untuk berpendapat berhubungan dengan kepercayaan dirinya yang rendah. Sikap percaya diri, suatu keyakinan pada diri sendiri bahwa dirinya mempunyai kemampuan atau potensi. Menurut Pat Smith mengatakan bahwa pendidikan sejati adalah pendidikan yang dirancang untuk menghasilkan manusia sejati, harus memasukkan ajaran untuk berani. Tanpa keberanian kita tidak dapat berkreasi. Menurut Munandar, salah satu ciri orang yang kreatif yaitu bebas dalam menyampaikan pendapat. Jadi keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat di depan kelas merupakan bentuk kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar. Hal senada dikatakan Anindawati Fatimah bahwa kemampuan mengemukakan pendapat merupakan kemampuan menyampaikan gagasan atau pikiran secara lisan tanpa memaksakan kehendak sendiri serta menggunakan bahasa yang baik. Menurut Prayitno, tujuan dari bimbingan kelompok mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya pada orang banyak. Selain itu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menurut Purwanto. Terdiri dari faktor pada diri individu, yakni kematangan dan pertumbuhan, kecerdasan atau inteligensia, latihan dan ulangan, motivasi, serta pribadi, yakni fisik dan kesehatan. Selain itu, ada faktor yang mempengaruhi dari luar individu, diantaranya keluarga dan keadaan rumah tangganya. Yang kedua, guru dan cara mengajarnya. Ketiga, alat-alat yang digunakan dalam belajar mengajar. Keempat, lingkungan dan kesempatan yang tersedia. Kelima, motivasi sosial. Pada dasarnya, kebutuhan siswa sekolah dasar yang perlu diketahui oleh guru sekolah dasar diantaranya siswa SD itu senang bermain, yakni mereka menyukai permainan. Yang kedua, siswa SD senang bergerak. Jadi bergerak sebagai puncak kulminasi dari pengaktifan maksimal sistem motorik halus dan kasar. Kemudian yang ketiga, siswa SD menyukai pekerjaan berkelompok dengan teman sebayanya. Keempat, siswa SD menyukai peragaan langsung. Menurut Deris and Slepin, Tim Gen Turnamen atau TGT yaitu kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dengan cara mengelompokkan peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi dan memahami materi sebelum berkompetisi dengan kelompok lain. Sedangkan menurut Huda, metode TGT lebih menekankan pada evaluasi individual, materi akademik yang sudah dirancang, dan membuka ruang kompetisi secara individual ataupun kelompok untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Tim Games Turnamen merupakan turnamen akademik dan menggunakan sistem kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara. Tujuan TGT menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar, menumbuhkan jiwa berani menghadapi tantangan,
menumbuhkan jiwa tenang atau tidak merasa tertekan karena ada bantuan dari kelompoknya dan kerjasama saling membantu. Menurut Levin, ada 5 komponen dalam pembelajaran kooperatif metode TGT agar berhasil, yakni pertama dibuatlah presentasi kelas, kemudian dibuatlah kelompok, adanya permainan atau games, turnamen, atau tempat duduk disesuaikan dengan tinggi, rendah, dan sedang intelektualnya. Kemudian adanya penghargaan kelompok. Contoh presentasi kelas dengan membentuk anggotanya bersifat heterogen. Fungsi khususnya untuk mempersiapkan kelompok bekerja optimal. Fungsi umumnya mendalami materi bersama teman sekelompoknya. Kemudian adanya permainan. Permainan ini adanya pertanyaan-pertanyaan inklusif atau terbuka. Konten atau isi pertanyaannya relevan sesuai materi yang telah dipresentasikan oleh guru. Turnamen, struktur di mana permainan berlangsung, yakni masing-masing kelompok mewakili kelompoknya sesuai kemampuan intelektualnya, tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian yang terakhir adanya penghargaan kelompok berupa pemberian tanda bintang ataupun hadiah lain dengan pembagian kategori oleh guru. Kategorinya ada super team jika nilainya 100, ada great team nilainya 85 sampai 95, dan terakhir ada good team nilainya di bawah 85. Demikianlah kita diajarkan untuk selalu mengemukakan pendapat. Ada dalam surat Al-Anbiya ayat 7 berbunyi, ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Rajin belajar, menuntut ilmu, supaya jadi anak yang pintar dan juga cerdas. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, agar tercapai harapan juga cita-citamu. Sangatlah senang, rajin belajar, menuntut ilmu. Demikianlah video pemaparan saya kali ini tentang bagaimana mengatasi solusi pada anak didik saya yang tidak berani untuk mengemukakan pendapat di kelas. Dan semoga video ini bermanfaat untuk khususnya kepada rekan-rekan pendidik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.